Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Wulandari Diganda dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 1 akan melakukan tindakan sterilisasi. Pertama, saya akan melakukan tindakan cuci tangan. Pertama, lepaskan aksesoris, gulungkan lengan baju. Manfaat mencuci tangan dengan 6 langkah. Membersihkan kuman secara menyeluruh semua bagian tangan. Telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, kuku-kuku jari, dan ibu jari. Ikut bersih bukan cuma permukaannya saja. Mencegah penularan penyakit, mengurangi resiko diare, ispa, flu, cacingan, dan infeksi lainnya. Melindungi diri dari orang lain. Kuman tidak mudah berpindah saat makan, menyentuh wajah, atau kontak dengan orang lain. Cuci tangan 6 langkah dapat menghilangkan bakteri patogen dan bakteri nosokomial yang terdapat di rumah sakit. Selanjutnya, saya akan memakai alat pelindung diri atau APD. Fungsi memakai alat pelindung diri yaitu sebagai berikut. Melindungi tenaga medis dari infeksi, mencegah paparan virus, bakteri, darah, dan cairan tubuh pasien. Mencegah penularan silang agar tenaga medis tidak menularkan penyakit ke pasien lain atau keluarga. Menjaga sterilitas tindakan supaya prosedur medis tetap bersih dan aman, terutama saat operasi atau tindakan invasi. Mengurangi risiko kecelakaan kerja, contohnya terhindar dari cipratan bahan kimia, luka jarum, atau benda tajam. Di sini saya memakai alat pelindung diri yaitu topi medis, kacamata googles, masker wajah, sarung tangan rumah tangga dan handscoon, baraskot atau apron, dan terakhir yaitu sepatu boots. Pertama, kita akan membuat air klorin 0,5%. Tuangkan 1 tutup klorin ke dalam baskom. Kemudian tuangkan 9 tutup air bersih. Selanjutnya kita akan membuat larutan air sabun. Tuangkan sabun ke dalam baskom yang berisi air bersih. Rendam alat-alat kotor atau bekas pakai dalam larutan klorin 0,5%. Untuk spuit dan kateter nalaton diisi larutan klorin 0,5% sebanyak 3 kali sebelum direndam. Tunggu 10 menit. Masukkan alat logam ke dalam air sabun. Sikat alat logam dengan sikat gigi untuk menghindari darah atau kotoran yang tertinggal di sela-sela alat logam. Buka alat logam yang terkunci. Kemudian cuci dengan air yang mengalir sambil digosok-gosok agar lebih bersih. Diamkan beberapa menit sampai kering. Masukkan instrumen yang telah dicuci dalam keadaan terbuka ke dalam air hingga terendam. Permukaan air kurang 2-2,5 cm di atas permukaan tertinggi. Untuk instrumen karet atau kasa atau kapas,
Ditempatkan pada rak yang berlubang atau tembus uap air untuk dikukus. Tutup panci perebus, kemudian nyalakan api. Kecilkan api agar tetap mendidih, tetapi tidak terlalu bergolak. Tunggu 20 menit pengukusan. Waktu dihitung mulai saat air mendidih. Biarkan selama 20 menit. Matikan api. Untuk kapas dan kasa, diamkan dalam dandang tanpa air selama 2-4 jam setelah pengukusan dengan wadah tertutup. Keluarkan instrumen pada perebusan dengan menggunakan penjepit DTT segera setelah 20 menit air mendidih. Jangan menunggu hingga air menjadi dingin. Seluruh instrumen harus berada dalam posisi terbuka atau tidak terkunci, sedangkan instrumen yang terdiri dari satu bagian harus dibongkar. Bungkus dan susun instrumen pada tempat dengan baik. Simpan alat instrumen yang sudah disterilisasi dalam wadah steril dengan penutup yang rapat. Apabila instrumen tersebut tidak akan digunakan dalam segera. Baik, apabila sudah semuanya, jangan lupa mencuci tangan dengan 6 langkah lagi ya.